Selanjutnya saya ingin sampaikan adik-adik, ada pesan dari Imam Syafi'i. Beliau mengatakan begini, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin, ya, sa'ubbika an tafsiliha bibayanin, zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghah wa irsyadu ustadin wa tulu zamanin. Dapat belum? Ya. Akhi lan tanalal ilma illa bisittah. Saudaraku, kata Imam Syafi'i, tidak akan ilmu itu didapat kecuali dengan 6 rukun. Saudaraku, ilmu itu tak akan didapat kecuali dengan 6 rukun. Sa'umbika antafsiliha bibayani. Aku akan kabarkan kepada kalian. Kalau udah pakai bahasa sa'umbika itu, dan bahasa Arab, naba itu berita besar. Ini informasi besar, ini harus diketahui, ya. Sa'ubbika antafsiliha, aku akan jelaskan kepada kamu, ya, tentang apa rincian 6 itu dengan penjelasan. Yang pertama zakaun, ya. Yang pertama zakat, yaitu punya modal kecerdasan, ya. Punya modal kecerdasan, itu namanya pertama zakat. Punya modal kecerdasan. Nah, kita sudah sangat yakin adik-adik sudah lulus, ya, 6 tahun belajar di SD, sebelumnya di TK. Modal itu sudah ada, ya. Tak mungkin lulus kalau tak punya modal kecerdasan. Tapi kecerdasan ini nanti perlu diasah lagi. Makin lama bisa makin tajam itu karena diasah, ya. Makin lama tajam itu karena diasah. Tapi ada modal. Yang pertama adalah zakat, yaitu kecerdasan. Kemudian yang kedua, ya, zakatun wa hirsun, ya, wa hirsun. Hirsun itu bahasanya, ya, hirsun itu maunya itu, semangatnya, maunya apa ya? Maunya itu keras, kemauan keras itu namanya. Keinginan untuk tahu itu sangat kuat, itu namanya hirsun, ya. Keinginan untuk tahu itu kuat, bukan dikasih tahu baru mau belajar. Betul-betul dia dari dirinya keinginan untuk tahu itu luar biasa, itu namanya hirs namanya, ya. Jadi zakat, yang kedua hirs, keinginan untuk tahunya kuat. Jadi adik-adik, kalau ada sesuatu yang tak diketahui, jangan malu untuk bertanya kepada ustadznya, ya. Tanyakan kepada ustadznya. Kalau ustadznya tak tahu, pasti ustadznya akan nyari tak tahu lagi. Mungkin ada sebagian ustadz yang belum tahu juga apa yang ditanyakan, tapi dengan saling tanya menanya, soal jawab itulah nanti ilmu berkembang. Ya, ilmu berkembang itu karena ada masalah, kemudian dipecahkan bersama, dicari, berkembanglah ilmu itu. Ya, jangan pula nanti adik-adik tanya ke ustadznya tak tahu, ustadz tak tahu. Ya, biasa tuh tak tahu tuh, ya, biasa tak tahu tuh. Tapi dengan kita selalu bertanya itu nanti ilmu berkembang. Ilmu berkembang. Jangan pula ustadznya pengen saya tahu semua. Jangan juga, ya. Kalaupun tak tahu bilang dia tak tahu, ya. Cari lagi ilmu, belajar lagi, diskusi lagi, seperti itulah, ya. Jadi tak pernah selesai belajar itu, ya. Tak pernah selesai belajar, meskipun sudah dapat derajat gelar paling tinggi belajar sampai puluhan tahun belajar, nggak berhenti itu, nggak bisa selesai belajar namanya. Ya, jadi yang kedua adalah hirsun, ya. Ingin tahu itu sangat kuat ingin tahunya. Yang ketiga adalah ijtihad. Ya, ijtihad. Apa arti ijtihad? Kesungguhan. Ya. Jadi ingin tahu itu harus dibuktikan nanti dengan kesungguhan. Adik-adik yang setahun setengah bisa menyelesaikan setoran 30 juz. Tapi kalau dari SMP insya Allah, ya, meskipun tidak selesai, mudah-mudahan ada yang selesai, tapi ini akan semakin baik, semakin matang, semakin mudah mulai belajarnya, insya Allah semakin baik. Ya. Jadi
yang ngasih kita resep ini, ya, Imam Syafi'i ini, beliau menyampaikan ini memang beliau punya pengalaman sendiri. Imam Syafi'i, nanti baca ya biografi beliau. Ya, umur 7 tahun udah hafal Quran. Ya, umur 7 tahun udah hafal Quran. Kemudian namanya beliau tuh Imam Syafi'i, ke pasar takut dia kalau tidak tutup telinga. Kenapa? Semua jadi direkam. Ya. Pokoknya apa yang dia dengar tuh kerekam semua. Ya. Pintarnya itu Imam Syafi'i itu. Ya, pintarnya Imam Syafi'i. Jadi memang kekuatan ini ada pengalaman dari beliau, dan beliau itu akan bagikan pengalaman itu kepada kita semua, ya, kepada kita semua. Jadi yang ketiga apa? Kesungguhan. Belajar sungguh-sungguh, tidak akan dapat ilmu yang mumpuni, yang baik kalau hanya adalah segini jalan. Jangan sampai begitu. Pokoknya belajar sebaik-baiknya yang namanya ilmu itu, dan tidak akan mungkin dikatakan otak kita udah penuh, enggak. Insya Allah ini di luar tidak ada kekuatan otak yang komputer yang lebih kuat dibandingkan kekuatan otak kita. Jadi tidak akan penuh ilmu itu dengan kita belajar. Nah, yang pertama ilmu tadi apa? Al-Quran. Ya, Al-Quran. Dapat Al-Quran ini belum selesai nih, belum selesai. Untuk memahami Al-Quran perlu bahasa Arab. Ya, untuk memahami Al-Quran perlu bahasa Arab, karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Semakin kita punya Al-Quran, nanti bahasa Arab kita bagus, insya Allah, maka Al-Quran semakin kita bisa pahami. Nanti bahasa Arab ini adalah pintunya ilmu pengetahuan, maka disebut dengan ilmu alat namanya. Ya, disebut dengan ilmu alat. Kenapa dikatakan ilmu alat? Alat untuk buka ilmu. Ya, jadi alat untuk buka ilmu. Karena banyak sekali ilmu yang tak bisa kebuka kalau kita tak punya ilmu alat ini, namanya bahasa Arab ini. Nah, bahasa Arab sendiri punya cabang-cabang untuk mengetahui ini berbaris ke atas, ke bawah, ke depan, gimana cara bacanya. Itu namanya ilmu nahu. Ya, ujung-ujung tuh ilmu nahu. Ya. Bagaimana bangun kata, itu namanya ilmu sorof, gitu ya. Nah, cabang-cabang ilmu lagi. Bagaimana supaya indah, nanti ada namanya ilmu tentang sastranya lagi, ya, ada adabnya lagi. Jadi masih banyak lagi ilmu. Belum, jangan puas dengan udah hafal Quran merasa sudah hebat, belum. Masih banyak sekali ilmu-ilmu yang perlu untuk kita pelajari. Nah, kemudian insyaallah di depan kita ada hadis. Hadis Nabi itu kalau dihafal luar biasa, ya, hadis Nabi. Kita nggak bisa bayangkan ada ulama yang bisa sampai menghafal sampai 500.000 hadis. Nggak tahu kita bayangkan kayak apa itu. Ya, 500.000 hadis. Kayak Imam Ahmad Ibn Hanbal itu 500.000 hadis bisa dihafal. Kekuatan para ulama itu luar biasa. Jadi kalau kita melihat di dalam literatur keislaman, yang dikatakan hafiz itu bukan Al-Quran sebenarnya. Ya, hafiz itu pada hadis. Ya, Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, karena dia menghafal ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu hadis. Karena hafiz Al-Quran ternyata pada zaman itu sudah dianggap biasa. Jadi bukan hafiz, tapi Imam Nawawi menyebutnya sebagai hamil, bukan hafil, ya, tapi hamil. Ya. Jadi kalau adik-adik yang hafal Quran itu hamil. Ya, jadi bukan al-hamil. Al-hamil. Ada kitab Imam Nawawi namanya Adab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Ya, beliau punya kitab namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Tibyan tentang adab bagaimana hamil Quran, orang yang bawa Quran. Kenapa hamil Quran? Kalau ibu hamil kan bawa anaknya kemana-mana, yang di dalam kandungan tuh kan disayang-sayang supaya tidak keguguran sebagainya, disayang, diharapkan kehadirannya. Nah, begitulah Al-Quran. Mudah-mudahan
dia dibawa kemana-mana. Ya, jangan hanya ada di masjid, jangan hanya ketika kita ceramah, tapi kemana-mana pun Al-Quran kita bawa, kita sayang-sayang itu, ya, kita jadikan dia betul, kita pelihara, kita jaga. Jadi selain Al-Quran, nanti bahasa Arab kita harus siapkan, ya, bahasa Arab kita siapkan. Kemudian mudah-mudahan, ya, Labek juga sedang berusaha ini, tidak hanya bahasa Arab. Bahasa Inggris juga sebagai bahasa utama dunia setelah, ya, untuk bahasa utama agama adalah bahasa Arab, tapi untuk berdakwah dengan skala nanti dunia itu bahasa Inggris menjadi sangat diperlukan. Sekarang Uni Emirat Arab itu selalu membuka peluang untuk mencari imam-imam, ya, dari Indonesia. Setiap tahun lewat Kementerian Agama itu setiap tahun kekurangan imam di Uni Emirat Arab. Tapi memang syaratnya berat. Hafal 30 juz, bagus bahasa Arabnya bagus, bahasa Inggrisnya bagus. Ya. Jadi itu syaratnya, ya. Itu Kementerian Agama setiap tahun ada buka. Ya, setiap tahun ada buka karena mereka sangat perlu dengan para imam. Itu baru satu negara, masih banyak negara-negara Eropa, negara-negara sekarang seperti Amerika sangat memerlukan dai yang memiliki pengetahuan yang bagus tentang agama, ya, tentang agama. Oleh karena itu ijtihad, kesungguhan harus kita mulai dari awal. Zakaun, ya, kecerdasan, modal kecerdasan. Yang kedua hirsun, keinginan yang kuat belajar. Yang ketiga keinginan yang kuat harus disertai dengan ijtihadun, kesungguhan, ya, kesungguhan. Yang keempat syaratnya adalah bulghotun, ya, punya modal, ya, punya modal. Modal apa? Modal duit, modal untuk belajar supaya bisa makan, bisa beli buku, beli kitab. Itu namanya bulghah namanya. Ya, itu namanya bulghah. Harus punya modal. Tapi untuk Labaik kami yakin itu harus punya modal. Maka kami tidak ingin ada anak-anak yang ketika sudah punya bakat, punya modal kecerdasan, dia keinginan belajarnya kuat, kesungguhannya ada, lalu modalnya tidak muncul dari pribadinya, kami akan datangkan modal dari pihak lain. Ya, modal pihak lain. Tapi modal harus, nggak mungkin sebuah lembaga akan bisa hidup tanpa ada bulghah, tanpa ada modal. Tapi modalnya dari mana? Kita usahakan banyak, insya Allah masyarakat ingin. Tapi syaratnya zakat, hirsun, ijtihad. Anaknya punya modal kecerdasan, ya, kemudian anaknya ingin belajarnya kuat, kemudian ada kesungguhan yang dia ingin dia buktikan, insya Allah modal itu bisa dicarikan. Wabulghotun. Kemudian yang kelima, irsyadu ustaz. Ada bimbingan dari ustaz, ya, ada bimbingan dari ustaz. Itu harus betul-betul ada bimbingan dari ustaz, itu harus. Belajar sendiri itu sulit, ya. Belajar sendiri itu hampir dipastikan, ya, tidak ada orang di dunia ini yang betul-betul belajar dari awal, belajar sendiri. Itu harus dibimbing oleh ustaz. Alhamdulillah, di sini juga kita selalu berusaha untuk mencari, ya, para asatidz yang bisa membimbing adik-adik dan anak-anak Bapak Ibu yang dititipkan di sini. Dan yang terakhir, ya, yang terakhir adalah tulu zaman. Belajar itu panjang waktunya, ya, tulu zaman. Belajar itu panjang waktunya. Jadi jangan cepat bosan. Meskipun kadang-kadang ada waktu tertentu kayak ada bosannya, ya. Makanya kalau di sini kayaknya lebih inilah, ya, apalagi tadi dari masjid ternyata beliau di pertanian nawarkan nih, ini ya,
Jadi ini memang lokasinya bagus lah ya untuk pertanian. Nah, kami sangat senang ya bisa mudah-mudahan nanti betul-betul dikerjasamakan di pihak Ustadz Habib ya. Bagaimana lokasi kita, alhamdulillah ini sekitar 1 hektar ya, sekitar 1 hektar di sini bisa dimanfaatkan untuk selain tempat-tempat belajar juga di kelas ada tempat-tempat belajar di alam, insya Allah. Jadi dulu zaman panjang waktunya belajar itu. Kenapa? Karena ilmu itu sangat luas, sangat luas. Saya udah umurnya hampir 52 udah. Tapi makin belajar makin tak punya, kayak makin tak punya ilmu rasanya. Ya, makin belajar bahasa kayak makin tak punya ilmu. Ya. Jadi saya kemarin belajar lagi Pak. Seminggu saya ke Jogja. Belajar apa? Belajar nulis lagi Pak. Bagaimana menulis karya. Nulis supaya bagus tulisnya.